Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk masih bisa belajar. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu manusia, keragaman, dan kesetaraan, kemajemukan dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya bangsa, problematika keberagaman dan kesetaraan, serta solusinya dalam kehidupan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yaitu sebelumnya perkenalkan, nama saya Bakal Untung, NIM D02240006, program studi pendidikan matematika, dan dosen pengapu kita yaitu Bu Suryana MPD. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu kemajemukan dan kesetaraan sosial dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya bangsa. Yang pertama, kemajemukan sebagai kekayaan sosial budaya bangsa. Kemajemukan dan kesetaraan adalah dua konsep yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan budaya bangsa, terutama di Indonesia yang dikenal dengan keberagamannya. Kedua konsep ini saling terkait dan menjadi pilar utama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Mari kita bahas lebih lanjut untuk mengenai kemajemukan dan kesetaraan serta bagaimana penerapan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemajemukan merujuk pada keberagaman atau perbedaan yang ada dalam masyarakat, baik itu aspek suku, agama, budaya, bangsa, maupun adat istiadat. Indonesia adalah contoh negara dengan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Dengan lebih dari 300 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa daerah, berbagai agama yang dianut oleh warganya, dan beragam tradisi dan kebudayaannya. Indonesia memiliki kekayaan sosial budaya yang luar biasa. Kemajemukan bukanlah sebuah hambatan, melainkan sebuah kekayaan sosial budaya yang perlu dipelihara dan dikelola dengan bijaksana. Keberagaman ini memberi kesempatan bagi setiap kelompok masyarakat untuk saling berbagi, belajar, dan mengembangkan potensi budaya yang ada. Dalam konteks ini, kemajemukan menjadi sumber kreativitas, inovasi, dan kekuatan sosial yang dapat memperkaya kehidupan bangsa. Contoh penerapan kemajemukan yang pertama yaitu Hari Raya Keagamaan yang Beragam. Di Indonesia sendiri, berbagai perayaan hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, Waisak, Nyepi, dan Imlek dirayakan dengan penuh keharmonisan. Meskipun berbeda agama, masyarakat Indonesia saling menghormati dan merayakannya. Perbedaan tersebut sebagai bagian dari identitas bangsa. Hal ini menciptakan rasa saling menghargai antar umat beragama dan memperkuat semangat kebersamaan dalam keberagaman. Yang kedua yaitu contoh dari penerapan kemajemukan adalah festival budaya. Berbagai festival budaya yang diadakan di Indonesia seperti Danau Toba, Pekan Raya Jakarta, dan Festival Keraton Nusantara menampilkan kekayaan budaya dan adat istiadat dari berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat dari berbagai suku dan budaya datang bersama-sama untuk berbagi dan merayakan warisan budaya mereka, sehingga menciptakan kesempatan untuk saling mengenal dan belajar tentang keberagaman. Kemajemukan dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya bangsa yang kedua yaitu kesetaraan sebagai pilar kehidupan sosial. Kesetaraan dalam konteks sosial budaya berarti memberikan hak yang sama kepada semua individu atau kelompok, tanpa membedakan suku, agama, ras maupun status sosial. Konsep ini sangat penting dalam memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, politik, maupun pengakuan sosial. Kesetaraan adalah prinsip yang mendasari keadilan sosial dan hak asasi manusia. Di negara yang majemuk seperti di negara kita Indonesia,
kesetaraan bukan hanya soal memberi perlakuan yang sama, tetapi juga memberi kesempatan yang adil kepada setiap individu untuk berkembang tanpa adanya diskriminasi. Hal ini menjadi tantangan besar karena ketidaksetaraan seringkali timbul akibat prasangka sosial, perbedaan ekonomi, atau diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau etnis. Contoh dari penerapan kesetaraan yaitu yang pertama, kebijakan afirmasi dalam pendidikan dan pekerjaan. Untuk memastikan kesetaraan, pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan afirmatif sebagai program beasiswa untuk mahasiswa dari daerah terpencil atau kelompok minoritas, guna memberi mereka kesempatan yang lebih besar dalam memperoleh pendidikan tinggi. Selain itu, dalam dunia kerja, peraturan mengenai kesetaraan gender di tempat kerja juga penting agar perempuan dapat mendapatkan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam pekerjaan dan karir mereka. Contoh penerapan kesetaraan yang kedua yaitu Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia atau HAM. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan perilaku yang setara di mata hukum tanpa diskriminasi. Undang-undang ini mencakup hak untuk hidup bebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan beragama, dan hak untuk tidak mengalami diskriminasi. Penerapan undang-undang ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu peran kemajemukan dan kesetaraan dalam memperkuat persatuan bangsa. Kemajemukan dan kesetaraan berperan besar dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemajemukan menjadikan Indonesia unik dengan segala keragamannya. Sedangkan kesetaraan menjamin bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakangnya, dapat berperan dalam membangun negara. Dalam kerangka ini, kedua konsep tersebut saling melengkapi. Sebagai contoh, penerapan nilai Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, di dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan pentingnya memelihara keragaman yang ada dan menghargai perbedaan. Nilai tersebut menjadi landasan dalam memperkuat persatuan bangsa. Meskipun Indonesia sangat majemuk dalam kesetaraan, setiap perbedaan yang ada tidak akan menjadi terpecah belah, tetapi justru memperkaya kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Yang selanjutnya yaitu problematika, keberagaman, dan kesetaraan serta solusinya dalam kehidupan. Keberagaman dan kesetaraan adalah dua pilar penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Di negara seperti Indonesia, yang dikenal dengan keberagamannya, keduanya menjadi fondasi yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan kesatuan bangsa. Namun, dalam praktiknya, baik keberagaman maupun kesetaraan saling melengkapi berbagai tantangan. Mari kita bahas secara rinci problematika yang muncul terkait dengan kedua konsep ini dan solusi-solusi yang dapat diimplementasikan. Yang pertama yaitu problematika keberagaman. Problematika keberagaman di masyarakat Indonesia mengacu pada perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan identitas lainnya. Meskipun keberagaman ini memperkaya budaya bangsa, tidak jarang keberagaman juga menimbulkan berbagai masalah sosial. Contoh-contohnya yaitu, yang pertama ada konflik antar kelompok. Perbedaan yang seringkali memicu konflik antar kelompok, baik yang berbasis suku, agama, maupun ras, misalnya konflik antar agama atau antar etnis bisa terjadi karena perbedaan pandangan, pemahaman keagamaan,
atau ketidakcocokan dalam adat dan tradisi. Contohnya yaitu ketegangan sosial antar kelompok etnis di beberapa daerah atau perbedaan pandangan agama yang menyebabkan ketidaknyamanan sosial. Yang kedua yaitu ada diskriminasi dan stereotip. Keberagaman yang ada kadang disertai dengan pandangan negatif terhadap kelompok tertentu. Diskriminasi berbasis suku, agama, ras, atau gender seringkali terjadi di tempat kerja, sekolah, atau dalam akses terhadap layanan publik. Contoh, stereotip terhadap kelompok etnis tertentu yang menganggap mereka lebih rendah, atau kelompok agama tertentu yang dianggap radikal atau ekstremis. Yang ketiga yaitu marginalisasi kelompok minoritas. Beberapa kelompok minoritas seringkali terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga politik. Ini terjadi karena faktor diskriminasi yang menyingkirkan mereka dari kesempatan yang setara dengan kelompok mayoritas. Contohnya yaitu kelompok adat atau suku yang tinggal di daerah terpencil seringkali terabaikan dalam pembangunan infrastruktur atau akses pendidikan yang layak. Yang keempat yaitu politisasi keberagaman. Keberagaman seringkali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik dengan cara memecah belah atau memanfaatkan perbedaan untuk meraih dukungan. Hal ini dapat berbentuk polarisasi sosial dan memicu perpecahan. Contoh, pemanfaatan perbedaan agama atau etnis untuk meraih suara politik yang menimbulkan ketegangan sosial atau bahkan kekerasan. Yang kedua ada yaitu problematika kesetaraan. Problematika kesetaraan adalah prinsip bahwa setiap individu tanpa memandang perbedaan apapun memiliki hal yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun kesetaraan dijamin dalam konstitusi, implementasinya seringkali masih jauh dari harapan. Contoh dari problematika kesetaraan yaitu yang pertama ada ketidaksetaraan gender. Masih terdapat ketidaksetaraan yang nyata antara perempuan dan laki-laki, baik dalam akses pendidikan, kesempatan kerja, gaji, maupun porsi di pemerintahan dan sektor ekonomi. Perempuan seringkali terbatas oleh norma sosial dan budaya yang menempatkan mereka pada posisi yang lebih rendah dalam masyarakat. Contoh, kekerasan terhadap perempuan, upah yang lebih rendah bagi perempuan dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama, serta kesulitan perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan. Yang kedua yaitu ketidaksetaraan sosial ekonomi. Di Indonesia, kesenjangan sosial ekonomi antar kelompok kaya dan miskin sangat jelas terlihat. Kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang seringkali tidak mendapatkan akses yang setara dalam pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang besar di masyarakat. Contoh, perbedaan antara masyarakat perkotaan yang memiliki akses lebih baik ke pendidikan dan kesehatan dengan masyarakat desa yang seringkali kekurangan fasilitas dasar atau fasilitas yang memadai. Yang ketiga yaitu diskriminasi racial dan agama. Diskriminasi berbasis ras dan agama masih terjadi, baik dalam aspek sosial maupun politik. Kelompok-kelompok tertentu sering diperlakukan tidak setara hanya karena perbedaan agama atau ras, yang dapat menghambat akses mereka terhadap peluang yang sama. Contohnya yaitu diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas atau ras tertentu, seperti kasus ketegangan yang terjadi antar kelompok Muslim dan Kristen atau pelakuan terhadap kelompok etnis Tionghoa di beberapa daerah. Yang keempat dari problematika
kesetaraan yaitu akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata. Akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata yaitu kesetaraan dalam pendidikan dan kesehatan masih menjadi masalah besar di Indonesia. Pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas seringkali hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu, terutama mereka yang tinggal di daerah perkotaan atau yang memiliki situs ekonomi tinggi. Contoh, anak-anak di daerah terpencil seringkali kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, sedangkan fasilitas kesehatan di daerah-daerah tersebut juga terbatas. Selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi problematika keberagaman dan kesetaraan. Untuk mengatasi problematika keberagaman dan kesetaraan dibutuhkan pendekatan yang holistik, melibatkan kebijakan pemerintah, pendidikan, dan partisipasi aktif masyarakat. Berikut adalah contoh beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu solusi untuk mengatasi problematika keberagaman. Yang pertama yaitu ada pendidikan multikultural dan toleransi. Pendidikan yang mengajarkan pentingnya keberagaman dan nilai-nilai toleransi harus dimulai sejak dini. Program-program pendidikan yang mengintegrasikan materi tentang multikulturalisme dapat membantu generasi muda memahami dan menghargai perbedaan. Solusinya yaitu mengadakan kurikulum pendidikan yang menekankan nilai-nilai kebenekaan seperti pelajaran tentang keagamaan, budaya, agama, dan suku bangsa. Yang kedua yaitu meningkatkan dialog antar kelompok. Dialog antar kelompok sangat penting untuk menciptakan saling pengertian dan mengurangi ketegangan sosial. Program dialog antar agama, antar budaya, dan antar etnis harus dipromosikan oleh pemerintah dan masyarakat. Solusinya yaitu membentuk forum-forum komunitas lintas agama dan budaya untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif. Yang ketiga yaitu kebijakan anti-diskriminasi dan penegakan hukum. Pemerintah harus memperkuat hukum dan kebijakan yang melindungi hak-hak kelompok minoritas dan melawan diskriminasi dalam segala bentuknya. Penegakan hukum yang adil dan tegas akan menciptakan rasa aman bagi setiap kelompok. Solusinya yaitu menerapkan dan menegakkan undang-undang anti-diskriminasi secara lebih efektif serta menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Promosi kebenekaan dalam yang keempat yaitu promosi kebenekaan dalam media memilih peran besar dalam membentuk penyandangan masyarakat. Media harus aktif dalam mempromosikan keberagaman dan menghindari konten yang dapat memicu pemikiran sosial. Solusinya yaitu mendorong produksi konten media yang mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, menghargai perbedaan keberagaman, dan menghindari stereotip negatif. Selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi problematika kesetaraan. Yang pertama yaitu pemberdayaan perempuan. Untuk menciptakan kesetaraan gender, perlu ada kebijakan yang memperdayakan perempuan dalam segala aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga dunia kerja. Adapun solusinya itu mengimplementasikan Amir Fatib untuk perempuan, seperti pelatihan keterampilan, akses yang setara dalam pekerjaan, serta pendidikan terhadap kekerasan berbasis gender. Yang kedua yaitu penyediaan akses yang setara dalam pendidikan dan kesehatan. Pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang. Solusi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal dan menyediakan beasiswa atau bantuan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin. Yang ketiga yaitu mendorong keadilan sosial ekonomi. Untuk mengurangi ketimpangan sosial, perlu ada kebijakan yang memastikan pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat
yang hidup di bawah garis kemiskinan. Solusinya yaitu melakukan retribusi kekayaan melalui program-program yang mendukung pengusaha kecil dan menengah, serta memperluas akses terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan transportasi. Yang keempat yaitu memerangi diskriminasi racial dan agama. Diskriminasi racial dan agama harus menghapus melalui pendidikan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Solusinya yaitu untuk menjalankan kampanye nasional untuk menghapus setiap rasisme dan intoleransi agama, serta memperkenalkan hukum yang melindungi setiap individu dan diskriminasi berbasis agama atau ras. Baik, kita masuk ke kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah kemajemukan dan kesetaraan adalah dua konsep yang saling berkaitan erat dan memegang peran penting dalam pembangunan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia, baik dalam hal suku, ras, agama, bahasa, dan adat merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Keberagaman ini memperkaya identitas bangsa dan menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat pluralis. Namun, kemajemukan yang ada juga membawa tantangan besar berupa potensi konflik sosial, diskriminasi, dan marginalisasi kelompok-kelompok tertentu. Sementara itu, kesetaraan yang mendasari hak setiap individu untuk memperlakukan sama tanpa diskriminasi masih mengalami berbagai permasalahan dan implementasinya. Ketidaksetaraan dalam bidang pendidikan, ekonomi, gender, serta akses terhadap layanan publik menjadi isu utama yang harus diatasi untuk mencapai keadilan sosial. Diskriminasi berbasis ras, agama, dan status sosial seringkali memperburuk ketidaksetaraan dan menghambat perkembangan bangsa. Untuk mengatasi problematika keberagaman dan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat, solusi yang komprehensif diperlukan. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai multikulturalisme dan toleransi, kebijakan yang menjamin hak-hak setiap individu tanpa diskriminasi, serta peningkatan kesempatan yang setara untuk semua kelompok adalah tingkat langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Mungkin sekian dari materi dari saya. Selanjutnya, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan dan akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada saya dari teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab soal dari teman-teman yang sudah memberikan tanggapan terkait materi yang sudah saya bagikan. Yang pertama yaitu ada pertanyaan dari saudari Naila dengan pertanyaan yaitu apa yang dimaksud dengan kemajemukan dalam konteks sosial budaya Indonesia? Saya coba menjawab, yaitu kemajemukan yang dimaksud dalam konteks sosial budaya Indonesia yaitu kemajemukan merujuk pada keberagaman atau perbedaan dalam masyarakat, baik dalam aspek suku, agama, budaya, bahasa, maupun adat istiadat. Di Indonesia, kemajemukan ini terlihat jelas dengan lebih dari 300 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa daerah, serta berbagai agama dan tradisi. Kemajemukan dianggap sebagai kekayaan sosial budaya yang memperkaya identitas bangsa dan menjadi dasar terciptanya masyarakat yang pluralis. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari saudari Anissa Fitri dengan pertanyaan yaitu apa peran kesetaraan dalam kehidupan sosial di Indonesia? Peran kesetaraan dalam kehidupan sosial di Indonesia yaitu kesetaraan berperan untuk memastikan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, politik, maupun pengakuan sosial. Prinsip kesetaraan mendasari keadilan sosial dan hak asasi manusia yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara,
tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau status sosial. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan dari saudari Sakinah. Dan pertanyaannya yaitu sebutkan beberapa contoh penerapan kemajemukan dalam masyarakat Indonesia. Beberapa contoh penerapan kemajemukan di Indonesia adalah yang pertama, hari raya keberagaman yang beragam. Berbagai perayaan hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, Waisak, dan Imlek dirayakan dengan penuh keharmonisan meskipun ada perbedaan agama. Yang kedua yaitu festival budaya. Festival budaya seperti Festival Danau Toba, Pekan Raya Jakarta, dan Festival Karaton Nusantara yang memperlihatkan kekayaan budaya dari berbagai daerah dan menciptakan kesempatan untuk saling mengenal antar kelompok masyarakat. Pertanyaan dari yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Tika dengan pertanyaan, apa saja masalah utama yang berkaitan dengan keberagaman di Indonesia? Masalah utama terkait keberagaman di Indonesia antara lain yaitu konflik antar kelompok, contohnya perbedaan suku, agama, atau ras seringkali memicu konflik sosial. Yang kedua yaitu diskriminasi atau stereotip. Diskriminasi berbasis suku, agama, ras, atau gender seringkali terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga yaitu marginalisasi kelompok minoritas. Kelompok minoritas seringkali terpinggirkan dalam berbagai sektor kehidupan. Yang keempat yaitu keberagaman. Perbedaan sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik yang memperburuk polarisasi sosial. Selanjutnya pertanyaan yang kelima dari saudari Bella yaitu solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender di Indonesia? Ada beberapa solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan gender antara lain yaitu mengimplementasikan kebijakan afirmatif untuk perempuan seperti pelatihan keterampilan yang melindungi setiap terhadap kekerasan berbasis gender, meningkatkan kesempatan perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan dengan memastikan akses yang setara dengan laki-laki dalam berbagai sektor kehidupan, dan memperjuangkan kesetaraan gaji dan kesempatan kepemimpinan untuk perempuan dalam dunia kerja. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari saudari Yolanda yaitu dengan pertanyaan bagaimana media dapat berperan dalam memperkuat kebinekaan Tunggal Ika. Media dapat berperan dengan mempromosikan keberagaman dan menghindari penyebaran stereotip negatif. Media massa dan sosial harus aktif dalam menyebarkan pesan-pesan yang mengedepankan toleransi, saling menghargai perbedaan, dan memperlihatkan contoh-contoh positif tentang keberagaman budaya, agama, dan etnis. Dengan cara ini, media dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan terbuka. Mungkin sekian jawaban saya atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya dari teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin dengan menyampaikan materi semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.